An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari perawi terakhir Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepada beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu. Ya. Ini sudah menjadi pelajaran qaidah sorfiyah. Kalau wazan tatafa'al masuk amil jazm, ya, atau tidak, ya, tidak, nggak harus amil jazm. Pokoknya dalam keadaan dia tajarrud anin nasib wal jazim, atau dalam keadaan dia masuk, maka tak pertamanya boleh diilangi. Ya, asalnya tatahasaduna. Asalnya tatahasaduna. Jadi apa? Tahasaduna. Nah itu dia. Itu kaidah sorfiahnya itu. Asalnya la tatahasadu. Ya. Jadi sekarang la tahasadu. Ya Rabbi apa? Fil mudhari. Marfu, fil mudhari majzum wal jazmi hadfun nun. Ya. Nah ini fi'il musyarakah, fi'il yang ikut serta satu sama lain. La tahasadu, janganlah kalian satu sama lain hasud. Nah ini yang bahaya, hasud ini. Ya, hasud penyakit yang tidak akan ada obatnya. Sifat dengki, hasud, iri hati, penyakit yang tidak akan ada obatnya. Maka dia termasuk minal kabair, dari dosa besar. Pangkal maksiat itu 3. Yang pertama, sombong. Yang kedua, ambisi. Toma, pengen ini, pengen itu. Yang ketiga, hasud. Pangkal dari dosa dari dosa-dosa, pangkal maksiat. Artinya tamanni zawali ni'matil ghair sawa'un tamanna intiqalaha ilaihi amla. Nah, tercabutnya nikmat seseorang, baik itu nikmat bakal berpindah sama dia atau tidak berpindah sama dia. Yang penting musnah itu nikmat pada orang tersebut. Ini akram Allah berikan kecerdasan, amin. Nah, orang pengen hasud, gimana caranya? Ya, kita hancurin dia. Ya, gimana cara? Mungkin dengan dilukai, mungkin dengan ini, dengan itu. Nah, tapi kan kecerdasan nggak pindah kepada orang yang hasud kan? Sama juga. Atau pengaruh orang-orang. Nah, pengaruh orang-orang bisa tuh. Balik ke dia. Gimana caranya ini orang-orang pada cinta sama dia, mereka balik seluruhnya jadi cinta kepada aneh. Nah itu namanya la tahasadu. Sampai disebut apa? Innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hotobah. Sifat hasud memakan segala kebaikan. Habis kita. Pahala puasa kita habis. Ya, dari baca Quran kita. Dari apa? Dari qiyamul lail kita. Habis itu pahalanya itu. Hasud sama orang. Kama ta'kulun narul hotobah. Nabi perumpamakan api jago merah yang makan segala apa yang ada di hadapannya. Kayu bakar, apa aja. Qala ba'dhum laysa syai'un adarra minal hasad yasilu bisababihi ilal hasid khamsu uqubat. Tidak ada sesuatu yang paling bahaya dari sifat dengki. Maka imbasnya bagi orang yang hasud itu ada 5 ya, siksaan. Orang yang hasud itu mendapatkan 5 siksaan. Pertama, ghammun la yanqati. Kegelisahan yang tidak akan ada habisnya. Gelisah hidupnya terus sampai akhir hayat.
Ya. Tulis. Ya. Oh dipinjam. Jangan mau. Al-ithar bil ghurab makruh. Mengutamakan sesuatu yang gurba itu makruh punya. Ambil. Iya. Orang buat ilmu hilang ntar. Itu benar. Tom? Jadi apa itu? La syai'a adarra minal hasid. Tidak ada sesuatu yang paling bahaya dari orang yang hasud. Yasil bisa babihi, sampai dengan sebab hasudnya dia itu khamsu uqubat. 5 siksaan. Dhammun la yanqati. Kegelisahan yang tidak akan ada habis. Musibah la yu'jar 'alaiha. Musibah yang tidak diberikan pahala atasnya. Misalnya dapat musibah dia dengan sebab hasudnya. Musibah nggak bakal dapat pahala atau yang begitu. Yang ngapusin dosa sebagainya enggak. Mazammatun la yahmadu 'alaiha. Celaan yang tidak akan ada pujian atasnya. Yaskhatu 'alaiha Rabb, murka Allah kepada dia. Yughlaq anhu abwabu taufiq, tertutup atasnya pintu-pintu taufik. 5 tuh. 5. Gak dapat apa-apa itu orang yang hasud. Nah, hati-hati. Jangan kita termasuk yang seperti itu. Ya. Si aneh santri Allah berikan kecerdasan. Adabnya hebat. Bisa ngambil hati guru. Rezeki dari orang tuanya juga banyak. Orang tuanya masih komplit. Ya kan? Ada semuanya itu. Allah. Emang yang begitu bahan hasutan emang. Ya kan? Sempurna. Udah cerdas, udah ini, udah semuanya. Nah, ya siap-siap dihasutin yang begitu. Nah, orang yang hasut yang begitu Allah berikan 5 kegelisahan, Allah berikan 5 siksaan. Dhammun la yanqati. Kegelisahan yang tidak akan terputus. Musibah la yu'jar fiha. Musibah yang enggak diberikan pahala atasnya. Mazammah la tuhmat 'alaiha. Pujian yang celaan yang tidak dipuji atasnya. Ya. Yaskhatu 'alaihi Rabb. Murka kepadanya Tuhannya. Wa yughlaqu anhu abwabu taufiq, tertutup darinya pintu-pintu taufik. Sampai apa? Kita berlindung kan? Diperintahkan oleh Allah dalam surah apa? Al-Falaq. Berlindung dari orang yang hasud sebagaimana kita berlindung dari syaitan. Disejajarkan. Disejajarkan kita berlindung. Kita kan diperintahkan untuk berlindung sama syaitan. Ya kan? Begitu pula kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari orang yang hasud. Wa min syarri hasidin iza hasad. Supaya berlindung kita. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil syaitan. Wa min hasidin, dan pula berlindung dari orang yang hasud ketika dia hasud. Sampai ada suatu cerita dialog terjadi antara Fir'aun dan iblis. Masya Allah, bisa terjadi itu. Berbicara iblis dengan Fir'aun. Nggak difilmin aja ya. Berbicara, bercakap-cakap, berdialog. Anna iblis atababa Fir'aun faqra'ahu. Iblis datang pintu Fir'aun, ketok pintunya. Masya Allah, ada apa ya iblis tuh? Ketok pintu pemilik rumah. Faqala Fir'aun man hadza? Fir'aun ngomong, yang ngaku tuh Tuhan. Dia ngomong, yang ngaku tuh Tuhan. Siapa ini yang ngetok? Qala iblis. Ana. Iblis ngomong, saya, siapa lagi? Besti. Ya kan? Sohib udah. Tuh. Iblis ngomong, ana. Aku. Makanya jangan biasain orang ngomong ana. Ana itu makhluk yang pertama kali diucapkan iblis.
Ucapan ana itu hanya buat Allah, bukan buat yang lain. Maka biasakan kalau ngomong kami, al-fakir. Jangan dikit-dikit, aku yang berbuat, ana yang lakuin. Nah, karena ucapan ana itu yang pertama makhluk terucap adalah dari lisan iblis. Kata iblis ngomong lagi, walau kunta ilahan majahiltani. Kalau ente ngaku Tuhan, ente nggak bodoh kepada aku, ente bakal tahu ketika ane ngomong man hadza, ana ente tahu ane iblis. Faqala Fir'aun udkhul ya mal'un. Masuk ya mal'un, makhluk yang terlaknat. Masuk. Dua-duanya mal'un. Ya kan? Falamma dakhala alayka Allah Fir'aun atarif ala dhahil ardi ahadan syarran minka wa minni? Qala bala. Firaun nanya nih kepada iblis, ya Firaun, tahukah engkau siapa makhluk yang paling bejat, yang paling durjana, ya kan, di permukaan bumi ini selain diriku dan dirimu? Kata iblis tahu dia. Gala, ya bala, iya tahu dong. Qala man hu? Kata Firaun, siapa dia? Qala al-hasid. Orang yang hasad. Punya makom lebih tinggi dari iblis dan Firaun. Makom hasad itu lebih tinggi dari Firaun dan iblis. Makanya kalau kita jadi orang yang mau makom lebih tinggi dari Firaun dan iblis, maka jadilah kita orang yang hasud. Wabil hasad waqa'at fi hadzal mihnah. Sungguh dengan sebab hasudnya terjadi suatu bencana. Nah, mulailah cerita nih iblis. Innali sadiqan ajabani ila kulli ma da'awtuhu minasyarr. Ane punya sahib. Iya, iblis punya sahib tuh. Cuma nggak ngopi bareng. Aku punya sahib. Setiap aku mengajak dia untuk keburukan, selalu dia ikutin. Aku perintahkan begini untuk keburukan, selalu dia ikutin. Nah, ya kan? Itulah membuat aku senang. Aku girang lihat tuh temen. Setiap aku suruh keburukan, dia langsung lakuin. Sampai aku katakan gini, qad wajaba alayya haqquka fas'al minnil hajah. Udah saatnya kewajiban yang aku akan berikan kepada engkau. Iblis ngomong gitu. Udah tanya kepadaku, kebutuhan apa yang kau inginkan? Berikan. Aneh akan lakuin buat ente. Tuh iblis tuh, setia besti. Lihat tuh, setia iblis. Qala ya iblis, inna li jari baqaratan fa'amitha. Iblis, aneh punya tetangga, dia memiliki seekor sapi. Matiin dia itu sapinya. Matiin. Nah, faqultu la quwwata li ala dzalik. Kata iblis, oh kalau masalah mati-matikan bukan urusan aneh. Itu udah Allah. Kan iblis kan satu dia. Sifat jeleknya som. Tapi dia pernah ngomong fa inni akhafullah rabbal alamin. Ada takutnya kepada Allah. Kalau urusan ajal dan sebagainya bukan urusan aneh, itu urusan Allah. Ya udah gini aja. Aturidu an u'tiyaka asyara baqaratin makanaha. Ya udah. Kalau ente mau matiin itu sapi, gimana kalau aneh gantiin? Enggak satu, aneh kasih 10 sapi buat ente. Aneh kasih 10 sapi buat ente. Faqala la uridu illa halakaha. Tuh lihat orang hasud begitu. Enggak ya iblis, aneh pengen binasakan tuh sapi, bukan ente kasih aneh gantinya. Tuh lihat orang hasud begitu. Ya kan? Fa'alimtu, disitulah iblis ngomong, dari situ aku tahu annal hasid syarrun minni wa minka. Tuh sifat hasud, orang yang hasud lebih buruk dariku dan diri. Kalau orang hasud nggak mikirin harta, gimana ini orang habis ini.
Mati dia, mati anaknya, hancur semuanya. Gitu yang diinginkan, bukannya uang. Iya, bukannya uang. Nah itu lihat. Dari situlah dia katakan, iblis Masya Allah baik juga kan. Dermawan itu, aneh ganti nih 10, aneh nyolong lagi tuh orang. Tolong tempat lain 10 buat ente. Enggak. Aneh pengen hancurin itu sapi yang ada di tangga aneh itu dia. Satu sapi itu aneh mau hancur. Maka disitulah iblis baru tahu bahwa sifat atau orang yang hasud lebih buruk ketimbang iblis dan dari makanya bagaimana cara kita hilangkan sifat hasud? Nah, kalau orang yang hasud sama kita tidak ada sifat untuk memadamkan, ya kan? Tidak ada. Sehingga disebutkan kan apa? Kullul adawati turja imatatuha. Setiap permusuhan diharapkan padamnya. Illa adawata man adaka min hasadi. Melainkan permusuhan yang memusuhi orang itu kepada kamu dengan sebab hasud. Jadi nggak ada apa? Nggak ada matinya itu. Nggak ada obatnya. Jadi sifat hasud nggak ada obat. Kalau orang sudah hasud sama kita, nah kita sekarang ngambil sikap menjaga diri. Berlindung dari zikir kita, dari Al-Quran kita. Dan satu lagi, sabar. Itu yang terpenting. Sifat sabar. Sehingga ulama menyatakan, isbir ala hasadil hasudi. Sabarlah kamu dari sifat hasud orang yang menghasutmu. Fa inna sabraka qatiluh. Maka sungguh sabarmu itulah yang membunuh dia. An-naru ta'kulu ba'daha. Betul kan? Api akan memakan satu sama lainnya. Illam tajid ma ta'kulu. Jikalau dia tidak mendapatkan apa yang dia makannya. Iya kan? Ya. Jadi api coba. Lagi bakar nih. Sedang berkobar. Kita tambahin plastik. Tambah gak? Ya kan? Kita tambahin kardus. Tambah. Kita tambahin uang. Pokoknya apa aja kita tambahin tuh. Tambah ngebakar dia tambah tinggi. Betul kan? Tambahin minyak. Tambah lagi. Tapi kalau kita diamkan aja. Diemin. Jangan dikasih apa-apa. Sabarin. Diemin. Jangan dikasih plastik. Jangan dikasih kardus. Jangan dikasih minyak. Diemin aja. Nah terus dia. Mulai dia tuh padam dikit. Saling satu sama lain tuh. Unsur api saling bakar dirinya satu sama lain. Satu sama lain. Terus sampai kecil. Selesai. Ya. Jadi caranya seperti itu. Dengan sabar kita membunuh dia. Ada lagi, nah terakhir hasud yang terpuji yang disebut al-hasadul majazi. Yang mana hasud majazi ini yang kita kenal dengan ghibthah. Itu nggak apa-apa. Artinya apa? Kita berharap kenikmatan yang Allah berikan kepada si fulan dari kecerdasan, kesungguhan, keterampilan, ya kan? Luas harta, mudah dalam bergaul, sifat ramah tamah. Wow, itu banyak sifat-sifat. Apa yang Allah berikan pada nikmat itu? Ya Allah, Kau berikan pula kepadaku, ya Allah. Tanpa Engkau mencabut nikmat yang Kau berikan kepada dia, tanpa Kau cabut pada dia itu. Biar Kau berikan tambah lagi dia nikmat dan Kau berikan juga kepadaku, ya Allah. Ya, si fulan tuh Masya Allah begini, ya Allah berikan ya Rabb. Sambil doa kita. Ya Allah, Kau berikan kepada si fulan. Dengan hartanya, dengan ini Kau berikan padaku juga. Nah itu nggak apa-apa. Itu namanya ghibthah. Terpuji. Itulah yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis. La hasada illa fitnatin. Jangan hasud atau tidak hasud itu terjadi melainkan dengan dua perkara. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil khair.
Pertama, seseorang yang Allah anugerahkan atasnya harta, atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi, maka dia habiskan hartanya itu fil khair, dalam kebaikan. Dapat uang 1 M, dibagi-bagikan orang untuk buat ini, buat ini, buat ini. Tuh lihat, orangnya dermawan. Yang begini harus hasut. Bukan harta banyak kita jadi hasut sama orang, jangan. Yang begitu dia punya harta bisa mendermakan, tangannya mengalir kebaikan. Dan yang kedua, warajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ya, ata pakai mat. Ata itu arti a'ta, yaitu memberikan. Warajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha. Seseorang yang Allah anugerahkan padanya ilmu, maka dia amalkan ilmu tersebut, tsumma yu'allimuha linnas. Kemudian dia ajarkan ilmu itu untuk manusia. Nah, jadi maksudnya apa? Orang dermawan dan orang yang berilmu. Ini 2 orang yang layak, patut untuk kita hasutin. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kepada fulan, ya Allah, ilmunya luar biasa manfaat, hartanya juga manfaat, berikan itu padaku, ya Allah. Itu yang diterpuji dalam agama, hasud seperti itu. Ya, nanti kita lanjutkan lagi bagian kedua, insya Allah kita buat untuk pembahasan hadis. Ya, belum selesai ini hadis yang ke-30, 30 berapa? 35 ya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna. Asyhadu alla